Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada teman-teman dan rekan-rekan saya serta dosen yang mengajar pada mata kuliah biokimia pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang lipid dan metabolisme lipid. Untuk lipid dan metabolisme lipid ini akan dipresentasikan oleh kelompok 3, yaitu anggotanya yang pertama Anissa Afifa dengan NIM 2031120, yang kedua ada Fani Fetia Nadia dengan NIM 2031007, selanjutnya ada saya sendiri Hanjeli Sugandi dengan NIM 2031145, selanjutnya ada Iva Darmayanti dengan NIM 2031073, selanjutnya ada Mutia Azahra dengan NIM 2031158, selanjutnya ada Nurdia Nadia Zaida dengan NIM 2031091. Yang ketujuh ada Nurul Aziza Rambe dengan NIM 2031024. Dan yang terakhir ada Foni Redani dengan NIM 2031036. Nah, langsung saja untuk materi pertama yaitu tentang konsep lipid akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Iva. Kepada Iva dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang konsep lipid. Lipid adalah sekelompok senyawa non-heterogen yang meliputi asam lemak dan turunannya, lemak netral atau trigliserida, fosfolipid, serta sterol. Fungsi lipid adalah sebagai sumber energi, pelindung organ tubuh, pembentukan sel, sumber asam lemak esensial, alat pengangkut vitamin larut lemak, menghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan, dan sebagai pelumas dan menjaga suhu tubuh. Sifat-sifat lipid yang pertama yaitu hidrolisis. Dari lipid akan menghasilkan asam lemak yang berperan pada metabolisme tumbuhan dan hewan. Lipid tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti benzena, eter, aseton, kloroform, dan karbon tetraklorida. Selanjutnya, lipid mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen. Beberapa jenis lipid juga memiliki kandungan nitrogen dan fosfor. Lipid tidak mempunyai satuan yang berulang, tidak seperti karbohidrat dan protein. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Iva Darmayanti. Selanjutnya materi tentang penggolongan lipid akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Fani Fenti. Kepada Fani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi berikutnya yaitu penggolongan lipid. Yang pertama, lipid sederhana yaitu ester asam lemak dengan berbagai alkohol, contohnya seperti lemak atau gliserida dan lilin. Yang kedua, lipid gabungan yaitu ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan, contohnya fosfolipid. Yang ketiga, derivat lipid yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid, contohnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Selanjutnya struktur sinyal dan sifat lipid. Struktur umum yaitu struktur beberapa lipid umum di bagian atas adalah kolesterol dan asam oleat. Struktur bagian tengah adalah trigliserida yang terdiri dari rantai oleoil, stearoil, dan palmitoli yang melekat pada kerangka gliserol. Di bagian bawah adalah fosfolipid yang umum yaitu fosfatidilkolina. Selanjutnya sifat kimia. Di otot, hati, dan jaringan lain, asam lemak menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA dalam jalur oksidasi B. Yang kedua, gliserofosfolipid dan sphingolipid yang mengandung asam lemak teresterifikasi ditemukan dalam membran dan lipoprotein darah pada antarmuka antara komponen lipid dari struktur ini dan air di sekitarnya. Selanjutnya sifat fisika. Tidak semua asetil CoA yang dihasilkan dari oksidasi B memasuki siklus asam trikarboksilat. Yang kedua, kolesterol menambah stabilitas fosfolipid bilayar membran. Ini berfungsi sebagai prekursor garam empedu, senyawa seperti deterjen yang berfungsi dalam proses pencernaan dan penyerapan lipid. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih
Pada rekan saya, Fanny Fenty. Selanjutnya, materi hubungan proses pencernaan lipid sesuai jenisnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Foni. Kepada Foni, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Pada materi selanjutnya itu hubungan proses pencernaan lipid sesuai jenisnya. Yang pertama, itu pencernaan triasilgliserol, di mana triasilgliserol merupakan lemak utama dan makanan manusia karena mereka adalah lipid penyimpanan utama dalam tubuh dan hewan yang merupakan pasokan makanan kita. Yang kedua, yaitu penyerapan lemak makanan. Asam lemak dan 2 monoasiliglycerol yang dihasilkan oleh pencernaan dikemas ke dalam misel mikrodroplet kecil yang diemulsi oleh garam empedu. Untuk membentuk misel garam empedu, konsentrasi garam empedu dalam lumen usus harus mencapai 5-10 mm. Yang ketiga, yaitu sintesis kilomikron. Di dalam sel epitel usus, asam lemak dan 2 monoasiliglycerol dipadatkan oleh reaksi enzimatik dan retikulum endoplasma halus atau RE untuk membentuk triasilgliserol. Yang keempat, itu transportasi lipid makanan dalam darah. Dengan proses ekositosis, kilomikron yang baru lahir disekresikan oleh sel epitel usus ke dalam sel sistem limfatik dan masuk ke dalam darah melalui ductus thoracicus. Yang kelima, yaitu bagian kilomikron. Triasilgliserol dan kilomikron dicerna oleh LPL yang melekat pada proteoglikan di membran basal sel endotel yang melapisi dinding kapiler. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya, yaitu Foni Redani. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nadia. Kepada Nurdia Nadia Zaida, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya proses absorpsi dan transport lipid dari intestinum ke dalam darah menuju sel target. Proses emulsifikasi bertujuan supaya lipid bisa bercampur dengan air dan enzim pencernaan, terutama lipase, dapat bekerja. Proses emulsifikasi lipid terjadi dalam usus halus dan dilakukan oleh garam empedu. Absorpsi lipid dapat terjadi dengan cara difusi pasif yang terjadi dalam usus halus atau duodenum terbanyak atau jejening dalam bentuk monogliserida dan FFA dan membentuk misa. Selain proses difusi pasif, absorpsi lipid dapat terjadi secara aktif untuk TG, kolesterol, dan fosfolipida yang dibentuk dalam usus. Kemudian mengikuti aliran darah untuk selanjutnya bergabung dengan protein atau apoprotein sehingga terbentuk lipoprotein dapat beredar dalam sirkulasi darah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya, yaitu Nadia. Selanjutnya, yaitu proses sintesis dan oksidasi asam lemak jenuh. Dapat kita lihat pada PPT gambar dari proses sintesis dan oksidasi asam lemak yang jenuh. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu proses sintesis dan oksidasi asam lemak tak jenuh akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nurul Azizah Rambe. Kepada Nurul Azizah Rambe, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Lanjut slide berikutnya. Baik, pada proses metabolisme, di mana proses metabolisme beda keton. Di jaringan adiposa, penurunan insulin dan peningkatan glukagen akan menghambat lipogenesis, inaktivasi lipoprotein lipase, serta pengaktifan lipase PK hormon intrasel
yang menyebabkan peningkatan pelepasan gliserol dan asam lemak bebas yang digunakan oleh hati, jantung, dan otot rangka sebagai bahan bakar metabolik untuk memenuhi kebutuhan energi. Pada kondisi kelaparan berkepanjangan, hati akan membentuk lebih banyak asetil-CoA daripada yang dapat dioksidasinya. Asetil-CoA digunakan untuk membentuk badan keton. Selanjutnya itu proses metabolisme kolesterol. Kolesterol sendiri merupakan prekursor dari semua steroid lain di tubuh seperti kortikosteroid, hormon seks, asam empedu, dan vitamin D. Kolesterol merupakan produk metabolisme hewan dan karenanya terdapat dalam makanan yang berasal dari hewan seperti daging, hati, otak, dan kuning telur. Sebagian besar kolesterol tubuh berasal dari sintesis, kira-kira yaitu sebesar 700 mg per hari, dan sisanya berasal dari makanan. Kebanyakan sel dalam tubuh dapat mensintesis kolesterol, walaupun sebagian besar kolesterol disintesis dalam hati. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Nurul Azizah. Selanjutnya yaitu materi tentang gangguan metabolisme lipid atau dislipidemia yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mutia Zahra. Pada Mutia Zahra dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kemudian adanya gangguan metabolisme lipid atau dislipidemia. Dislipidemia adalah kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan fraksi lipid dalam plasma yang dijelaskan oleh Anwar pada tahun 2004. Banyak penelitian hingga saat ini menemukan bahwa dislipidemia sebagai penyebab morbiditas, mortalitas, dan biaya pengobatan yang tinggi. Selain itu, dislipidemia merupakan salah satu faktor aterosklerosis yang merupakan faktor risiko penting terjadinya penyakit jantung koroner atau PJK, yang merupakan penyebab kematian utama di Amerika Serikat. Selanjutnya, berdasarkan patologinya, dislipidemia dibagi dua, yaitu dislipidemia primer dan sekunder, di mana yang primer merupakan berhubungan dengan gen yang mengatur enzim dan apoprotein yang berkaitan dengan metabolisme lipoprotein maupun reseptor. Dislipidemia primer biasanya didasari oleh materi genetik. Kemudian adanya dislipidemia sekunder, di mana dislipidemia sekunder ini akan terjadi bila pasien mempunyai penyakit, stres, atau kurang berolahraga, atau efek samping lainnya dari obat lain. Selanjutnya, baiklah, hanya itu saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Mutia Zahra. Dengan berakhirnya pembacaan materi dari Mutia tadi, maka berakhirlah presentasi dari kelompok 3 pada pertemuan kali ini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tahap penambahan materi, pertanyaan, dan penambahan jawaban. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan di e-learning masing-masing sehingga bisa berjalannya proses diskusi di e-learning. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman telah menyaksikan. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipelajari. Sekian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.